kembali lagi bersama Mengerti di video analisis real. Masih kita ingin melanjutkan pembahasan kita. Langsung saja karena ini banyak yang dibahas guys, ada sekitar 181 halaman. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Nah, kita ingin melanjutkan video kemarin, video sebelumnya maksudnya memang ya, yaitu perluasan konsep urutan. Nah, urutan itu apa guys? Urutan itu kayak mengurutkan gitu, dari yang paling kecil misalnya diurutkan bla 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 sampai yang paling besar misalnya. Atau mengurutkan dari yang paling apa gitu ya. Nah, diurutkan sampai yang paling apa. Itu namanya mengurutkan guys. Jadi diurut gitu ya. Bukan pijat urut ya, itu beda lagi urutnya ya. Apalagi plus-plus itu jangan gitu ya. Itu racun ya, kayak racun itu. Oke, kita langsung saja. Perluasan konsep urutan. Di sini ada aksioma 21. Kalau yang namanya aksioma guys, itu nggak perlu dibuktikan. Itu artinya adalah kesepakatan bersama kita dalam suatu ini. Berarti di sini ada aksioma lagi yang melengkapi sistem bilangan real. Kalau kemarin itu di aljabar kita belajar aksioma 9, yaitu aksioma lapangan. Di sini ada yang namanya aksioma urutan guys. Oke, seperti apa itu? Kita langsung saja. Di sini aksioma 2.1 ada himpunan R plus subset R, sehingga jika A, B anggota R plus, maka A plus B anggota R plus. Kalian bisa bayangkan ini sebagai himpunan bilangan positif guys. Walaupun ini di sini tidak secara langsung ya dikatakan bahwa dia itu himpunan bilangan positif, tapi di sini begitulah ya. Jadi ada himpunan yang di dalam R itu apabila dijumlahkan dia kembali lagi ke himpunan tersebut, atau dinamakan kalau secara aljabar itu tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian. Nomor 2 ini ya. Kemudian ada yang ketiga, jika A anggota R maka tepat salah satu A ada tepat berlaku tepat salah satu. Ini namanya trikotomi ya. Jadi yang nomor 3 ini Mamang kasih tahu lagi, ini namanya aksioma trikotomi ya. Sifat trikotomi gitu. Jadi setiap bilangan real itu tepat salah satu berlaku. Apakah dia anggota R plus ataupun dia sama dengan 0 atau negatifnya yang anggota R plus. Nah, itu ya. Kemudian 0 itu bukan anggota R plus. 0 sendiri bukan anggota R plus. Oke, ada 4 ya berarti ya. Keluar dari WhatsApp. Yuk keluar dari WhatsApp. Oke. Definisi 2.2 sekarang ya. Nah, ini dihafal guys. Berarti nih. Dihafal lagi, bosku. Dihafal. Ini mana nih? Apa? Pensil Mamang nih. Bentar nih. Bentar nih pensil Mamang. Tinggalan. Oke guys. Ya, ini ya. Perluasan konsep ini sudah ya tadi ya. Kita langsung ke definisi 2.2. Jika anggota R plus maka ditulis di sini guys A lebih dari 0. Jika anggota R plus gabungan 0, gabungan himpunan singleton dengan 0, maka tulis A lebih dari atau sama dengan 0. Jika negatifnya anggota R plus maka ditulis A kurang dari 0. Ini untuk mempersingkat penulisan saja guys. Daripada Mamang nulis begini ya. Kan ribet ya. Ribet nih. Daripada begitu makanya disingkat seperti ini. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Notasi lain dari A lebih dari atau sama dengan B adalah B kurang dari sama dengan A. Jadi ini kurang dari sama dengan A ya. Notasi lain dari A lebih dari B adalah B kurang dari A. Ini nah kalau ada istilah, kalau notasi-notasi ini kalian tentunya sudah bisa mengenal. Nah, jadi maksudnya analisis real itu yang kayak gitu guys. Walaupun ini secara abstrak tidak bisa kita klaim karena kita tidak diberitahu nih R plus ini seperti apa himpunannya, himpunan seperti apa nggak tahu. Nah, tapi di sini secara tidak langsung menyiratkan bahwa tujuan dari R plus ini adalah himpunan bilangan-bilangan positif. Nah, kalau ini sudah jelas nih ya. Kalau notasi ini pasti kalian sudah paham semua karena ini sudah belajar dari SD. Kita lanjut ke teorema 2.3. Untuk setiap A, B, C anggota R berlaku jika A, ini teorema. Kalau teorema harus dibuktikan guys.
Jadi kalau teorema harus dibuktikan, kalau aksioma dan definisi itu tidak perlu dibuktikan, cukup dihafal saja dan dipahami maksudnya. Oke bosku, siap? Bosku siap. Oke, di sini ada 7 ya. Jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C, dan seterusnya. Ini ada 7. Kita ingin buktikan mungkin ya. Ada buktinya nggak? Oh, ada bukti guys. Oke, ini sudah dibuktikan. Oh, nomor 1 tidak. Oh, nomor 1 tidak. Berarti ini latihan buat kalian berarti ya. Kalian tolong buktikan sendiri atau komen di bawah guys. Kalau ada yang ini. Kalau kalian bisa gitu ya. Coba deh komen di bawah ya. Oke, bukti. Diketahui A lebih dari B, maka artinya A kurang B lebih dari R plus. Bentar, ini nggak ada. Oh ini. Nah, berarti ya itu kan. Seperti biasa, kalau ada istilah yang membingungkan, kembalikan ke definisi. Nah, ternyata ada definisinya nih. Yang ini adalah ini. Nah, makanya ini dikembalikan. Selalu seperti itu guys, analisis real itu. Jadi permainannya tuh kayak gitu. Kalau ada istilah yang membingungkan, kembalikan ke definisi. Kalau ada istilah yang membingungkan, kembalikan ke definisi. Nah, ini seperti ini. Kemudian perhatikan hal berikut. A dikurang B. Ini Mamang bisa, ini kan bilangan ya. Ini bilangan gitu. Nah, jadi Mamang bisa tambahkan 0 atau di sini Mamang tulis secara manipulasi ini C dikurang C. Sama aja 0 kan? C dikurang C itu. Jadi Mamang bisa tulis seperti itu. Lalu ya geser-geser gitu ya. Kita geser-geser B plus C didapatkan seperti ini akhirnya. Nah, dan ini karena ini tadi anggota R plus, kita ingat ya, A dan B tadi anggota R plus, berarti ya ini karena dia sama dengan ini, dia berarti anggota R plus juga. Artinya nah, lihat nih bentuknya nih. Bentuk definisi ini kita kembalikan lagi ke istilahnya. Bentuk seperti ini istilahnya adalah berarti yang ini lebih dari yang ini. Nah, kita tulis dengan singkat seperti teorema tadi. Seperti definisi tadi, maka A plus C lebih dari B plus C. Terbukti. Bisa dipahami guys? Oke, kita coba lagi satu nih. Diketahui A lebih dari B. Kita ingin membuktikan nomor 3 apa? Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Oke, kita coba. Diketahui A lebih dari B. Berarti ini dikembalikan ke definisi, berarti ini. Ya. Karena C anggota R plus, berarti berdasarkan aksioma. Aksioma apa tadi? Aksioma yang nomor 2 ya. Nih, 21.2, 21 yang nomor 2, poin 2. Maka dia tertutup terhadap perkalian. Berarti bilangan ini dikali bilangan ini pasti hasilnya adalah anggota bilangan ini juga. Nah, gitu. Dihitung. Nah, kembalikan lagi ke istilahnya. Ini artinya adalah ini. Nah, jadi kayak digeser, dikembalikan ke definisi, nanti dikembalikan ke istilahnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja. Analisis itu mudah bukan? Mudah dong. Asalkan kalian kalau masih merasa sulit juga, cobalah latihan ya. Cobalah kalian latihan. Oke, ini nomor 4, diketahui A tidak sama dengan 0. Ini apa nih mau dibuktikan? Jika A lebih dari B dan C lebih dari, ya sama dong. Ini salah nih guys, sorry guys, ini salah guys. Ini kurang dari 0. Salah nih, nomor 4 yang mana sih? Oh, ini nomor 5. Heran deh gua. Nomor 5 guys. Nomor 5 nih. Nah, yang tadi ya salah ya guys. Yang ini salah juga ini. Maksudnya ini sudah Mamang benarkan nih. Yang tadi masih salah. Ini yang sudah ini Mamang benarkan. Jadi sudah benar. Oh, ini yang nomor 5 guys. Mau dibuktikan yang nomor 5. Diketahui A tidak sama dengan 0 ya. Ini A tidak sama dengan 0 kan. Diketahui A tidak sama dengan 0.
Jadi kalau dia tidak sama dengan 0 berdasarkan trikotomi antara 2 aja. Kalau nggak kurang dari 0, dia lebih dari 0. Nah, andaikan dia kurang dari dulu ya. Misalkan dia kurang dari gitu ya. Maka negatif A-nya berarti anggota R+. Berdasarkan definisi. Berarti negatif A kuadrat, kan negatif ya, dikali negatif sama dengan dirinya sendiri. Jadi sama dengan A kuadrat. Anggota R+. Pasti positif kan kuadratnya? Oh iya, A-nya ini tadi ya. Anggota R+. Jadi A kuadrat. Nah, ini berdasarkan apa guys? Berdasarkan dia tertutup terhadap perkalian kan? Karena ini anggota R+, berarti dikalikan dengan dirinya sendiri, harusnya dia anggota R+ juga. Jadi A kuadrat, karena dia anggota R+, maka A kuadratnya lebih dari 0. Nah, gitu. Nah, ini yang lain-lain. Ini seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Yang seperti ini, nah ini ada teorema ya. Oke, kita sampai ke teorema 2.4 kali ini ya. Memang lanjutkan sedikit lagi ya. Jika A anggota R sehingga A ini, guys, anggota R sehingga untuk setiap bilangan positif epsilon itu dia selalu A ini lebih kecil ketika dibandingkan, dia lebih kurang dari ya, selalu kurang dari, tapi dia tidak melebihi atau dia tidak kurang dari 0, maka satu-satunya kemungkinan adalah A-nya sama dengan 0. Satu-satu kemungkinan yang realistis ya, itu A-nya adalah 0. Kita andaikan dia sebaliknya. Nah, dibuktikan. Buktinya, nah kalau kalian kesulitan membuktikan secara langsung, maka buktikan secara terbalik. Ya, seperti ini. Jadi kita buktikan sebaliknya, ini tidak benar. Berarti dia lebih dari 0. Ya. Maka kita pilih setengah A. Kan lebih dari 0 ya. Maka setengah A itu pasti lebih dari 0 juga. Nah, karena dia A-nya lebih dari 0. Ya, kita pilih epsilonnya ini setengah A gitu ya. Maka berarti gini guys. Akibatnya apa nih? Akibatnya 0 lebih dari A. Tapi masalahnya adalah 0 pasti setengah A dulu, baru A. Ya kan? Nah, tapi berdasarkan teorema ya, atau hipotesis teorema, lebih dari sama dengan A, lebih dari sama dengan epsilon sama dengan setengah A tadi, maka 0 lebih dari A lebih dari setengah A. Ini bagaimana bisa terjadi nih dua hal yang sama ini? Jadi ini kontradiksi. Nah, gitu guys. Ini gimana nih caranya nih? Ada nggak bilangan yang seperti itu? Dia kurang dari tapi lebih dari sekaligus? Nggak ada ya? Oke, mungkin itu saja guys. Sekian untuk yang video kedua ini. Thank you for watching.